Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Imron. Saya dari Teknik Informatika Universitas Wageningen. Saya dari kelas TINFC 2024-01. Saya di sini akan mendemokan hasil proyek saya, yaitu sistem PPDB yang berbasis framework atau kode Ignitor 4. Langsung saja, di sini saya akan menjalankan kode programnya. Sebelumnya kita harus, kalau di kode igniter atau di Laravel itu harus masukin perintah perintahnya php spark spark server. Nah, setelah jalan, langsung saja kita ke browser. Nah, ini adalah tampilan utama atau landing page dari web sistem PPDB. Di sini tentunya web ini ya mungkin cukup sederhana, namun mungkin kedepannya insya Allah bakalan dikembangkan lagi menjadi lebih modern lagi tampilannya. Terus di sini itu ada apa? Di sini ada nama sekolahnya, PPDB Online SDIV Baiti Salam. Terus di sini itu ada login staff. Login staff itu ada kepala sekolah sama admin. Terus di sini ada logo, terus ada nama, eh, judulnya pendaftaran siswa baru. Terus di bawahnya itu ada nama sekolahnya, dan tentunya sekolah ini itu dari hasil wawancara itu terakreditasi A. Terus di sini ada selamat datang di pendaftaran online. Terus di sini ada keterangan daftarkan putra-putri Anda dengan lebih mudah dan cepat, mulai dari pengisian data, unggah dokumen, hingga melihat hasil seleksi, semua bisa dilakukan di hari rumah. Jadi ini tuh website itu, misalkan kita rumah kita jauh pengen daftar ke sekolah ini, itu bisa dari rumah, jadi gak perlu langsung datang ke sekolahnya tersebut. Terus di bawahnya itu ada buat aku mendaftar sama login mendaftar. Di sini bakalan registrasi atau buat aku dulu, lalu buat mengisi formulir itu. Terus di sini ada alur pendaftaran online. Yang pertama itu ada buat akun. Nanti siswa itu bakalan buat akun beregistrasi, masukin username sama passwordnya. Terus yang kedua itu ada lengkapi data. Setelah kita login, kita isi formulir lengkapi data sesuai apa yang di KTP atau di KK. Terus di ketiga itu upload berkas, misalkan unggah foto, scan KTP, KK, akte kelahiran melalui dashboard pendaftar. Terus hasil yang keempat itu hasil seleksi. Nanti pengumuman itu kita bisa pantau nih di di dashboard pendaftar atau yang ngawal ibu gitu. Terus di sini ada profil sekolah. Tentunya profil sekolah harusnya ini tabelnya bukan kayak gini, cuman ini sebagai gambaran kasar aja. Mungkin nanti bakalan di lebih diperbaiki lebih baik lagi tuh. Terus di sini itu ada tentunya punya memiliki manfaat. Terus web ini tuh ada hemat waktu. Nah, hemat waktu itu kita tidak perlu bolak-balik ke sekolah, daftar kapan aja dan di mana saja gitu kita bisa daftar. Terus tentunya data yang eh, apa dari si pendaftar itu tentunya aman karena kita itu menggunakan enkripsi lah dalam sistem yang saya buat. Tentunya ada bantuan operator. Nah, jadi tim operator itu akan siap ketika ada misalkan ada kendala atau problem dalam saat pendaftaran gitu. Terus di bawahnya itu ada nama sekolah, terus ada slogan yang berkualitas, unggul, berdaya guna. Terus di bawahnya itu ada sosial medianya, terus ada kontak person, ada lokasi. Nah, setelah itu langsung saja kita mendemokan gimana cara mendaftarnya. Tentunya kita buat akun pendaftar dulu. Contohnya di sini kita nama saya sendiri Ade.
passwordnya 12345. Nah, langsung buat akun sekarang. Nah, ketika udah registrasi dan berhasil apa, membuat akunnya, nah, kita itu langsung dialihkan ke login pendaftar. Jadi kita tinggal masukin username, passwordnya 12345. So sekarang, nah ini adalah tampilan utama pendaftar atau dashboard utama. Tentunya ini masih dalam tahap apa ya, dalam tahap proses, karena isinya itu belum terlalu modern atau gimana ya, karena ini apa, menggambarkan secara kasarnya gimana cara eh, si pendaftar itu mendaftarnya tuh. Jadi di sini itu kita tinggal masukin lah isi formulir sekarang. Nanti tentunya juga di sini tuh ada arahan alur pendaftaran itu kayak gimana, dari lengkapi biodata, verifikasi berkas, dan hasil seleksi. Nah, langsung saja kita isi formulir sekarang. Kita langsung saja kita masukin nama lengkap. Nah, jenis kelamin laki-laki, TK-nya TK Sari, karya wirawasta, penghasilan ayahnya misalkan ini, rumah tangga, penghasilan ibu kurang dari. Nah, setelah kita masukin data identitas anaknya, jenis kelamin, sekolah, tempat lahir, tanggal lahir, data ayah kandung, data ibu kandung. Nah, di sini kita tinggal unggah berkas. Nah, unggah berkas ini ada 3, KTP, KK akte. Contohnya kita masukin yang ini, kita masukin KK ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada kontak, alamat. Nah, di sini kita tinggal masukin nomor WhatsApp walinya atau orang tuanya. Terus di sini ada alamat lengkap. Tentunya kita harus masukin alamat lengkap sesuai KTP atau kakak masing-masing. Nah, habis itu kita langsung ketika kita cek dulu apakah dulunya udah sesuai. Kalau sekiranya udah sesuai, langsung saja kita daftar sekarang. Nah, dan status pendaftarannya itu dalam proses menunggu. Karena kenapa? Karena ini apa, pendaftaran ini tersebut itu bakalan tentunya bakalan diverifikasi dulu, bakalan diproses dulu apakah datanya itu udah sesuai atau belum sesuai KTP atau sesuai KK yang disebut. Takutnya nanti ketika apa ya, kalau tidak dicek ulang sama admin itu mungkin nanti bakalan menghambat. Nanti misalkan buat ijazahnya namanya misalkan nama di kakaknya ini, tapi terus di ijazahnya beda lagi, itu meminimalisir hal kayak gitu. Tentunya di sini ada verifikasi berkas. Nah, di sini itu kita ketika kita upload, misalkan kakaknya itu sekarang udah yang baru, ada yang apa, kakaknya itu yang itu tuh ada salah satu keluarga yang udah nikah, kan otomatis harus apa, bisa kakak, jadi diperbarui gitu. Tinggal kita jenis berkasnya apa yang mau diperbarui. Contohnya di sini ijazah lah, ijazah TK misalkan. Kita masukin daftar unggah sekarang. Nah, otomatis nanti bakalan tampil di admin. Terus di sini ada cetak bukti daftar. Nah, di sini kita melihat cetak bukti daftar kita tadi kan sesuai apa yang kita input tadi. Nah, kalau sesuai, kita langsung saja pergi ke admin. Nah, jadi di sini adalah tampilan admin utama atau dashboard utama untuk user admin. Jadi di sini adalah dashboard tampilan utamanya. Di sini ada manajemen pendaftar. Jadi kini itu ada ringkasan data calon siswa baru hari ini. Nah, di sini itu ada data orang tua wali. Nah, klik aja. Nah, di sini kita melihat nih data orang pendaftar tadi. Contohnya ini bisa red, ini bisa red ya.
Tentunya di sini juga bisa edit data ya, apakah ya tadi udah sesuai atau belum. Contohnya kita nama totonya Toto Surwanto, Gina Keisa, contohnya kayak kurang lengkap namanya, lalu tinggal simpan perubahan. Nah, tentunya udah berhasil. Terus di sini juga ada hapus. Nah, setelah itu ada verifikasi berkas, yang dimana verifikasi berkas itu kita memverifikasi apakah datanya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, tinggal kita proses verifikasi. Nah, di sini eh, bakalan muncul data yang tadi diinput oleh pendaftar. Nah, verifikasi ketika udah sesuai nih, verifikasi yang kita input, tinggal verifikasi dokumen valid. Nah, kita tinggal pilih aja kalau dokumen itu sesuai, verifikasi ditolak. Kalau udah sesuai, dokumen valid. Contohnya kita verifikasi terima atau dokumennya udah valid, simpan perubahan. Nah, otomatis status prosesnya juga diverifikasi, tentunya ada notifikasinya juga. Terus di sini ada seleksi siswa. Nah, tujuannya seleksi siswa itu karena di pas wawancara itu ada seleksi siswa. Contohnya si anak mahasiswa ini siswa ini itu selama seleksi itu kayak gimana gitu. Terus tentunya ada dua tes. Tesnya itu tes lisan sama tes tertulis. Nah, jadi kita tinggal inputkan nih di sini itu tes apa nilai tes tertulisnya berapa ketika kita seleksi si siswa atau pendaftar tersebut itu berapa. Contohnya di sini eh, nilai tertulisnya 90, nilai tes tulisnya 90. Nah, contohnya di sini catatan observasi atau perilakunya sangat baik dan disiplinnya. Tentunya di sini keputusan sementara itu untuk memutuskan apakah siswa tersebut itu lolos atau tidak lulus. Contohnya di sini lulus, kita tinggal simpan seleksi, nih. Kalau udah datanya itu tidak ada antrean yang siswa yang siap diseleksi. Nah, terus selanjutnya ada laporan. Yang laporan itu eh, nah sekarang tentunya ada di laporan ya. Laporan ini adalah hasil laporan rekap pendaftaran atau hasil seleksi yang tadi kita udah periksa verifikasi berkas sama seleksinya. Jadi di sini itu adalah laporan hasil rekap data siswa yang daftar di sekolah ini. Contohnya di sini ada Jaki, jenis kelamin laki-laki, asal TK-nya TK Sari. Hasil seleksinya menunggu. Kenapa menunggu? Karena itu Jaki itu belum eh, seleksi atau belum diverifikasi berkasnya sama operator atau adminnya gitu. Terus yang kedua itu ada Brown, kenapa dia udah lulus, karena tadi kita udah verifikasi berkas sama seleksi siswa, sudah mengecek juga datanya itu udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai otomatis seleksinya juga lulus dan ada catatan observasi atau perilakunya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen staff. Nah, manajemen staff itu adalah uh, kita misalkan ada yang mau login dari data admin, kayak adminnya misalkan operator 1, operator 2, operator 3, terus juga ada kayak kepala sekolahnya ketika uh, kepala sekolahnya berhalangan hadir itu bisa digantikan oleh wakil kepala sekolahnya gitu. Jadi itu bisa loginnya itu lebih dari satu gitu. Jadi eh, apa ketika kita mau login ke admin, misalkan admin satunya itu berangan hadir terus diganti ke admin 2, jadi itu otomatis admin 2 itu bisa login tuh. Jadi di sini tuh kita bisa bikin
akun atau tambah akun pengguna baru. Itu tinggal kita pilih apakah mau admin atau staf panitia atau kepala sekolah. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke kepala sekolah. Nah, di sini adalah tampilan kepala sekolah atau tampilan utama dashboardnya. Di sini itu ada total pendaftar. Total pendaftar itu ada 2, terus ada siswa lolos itu 0, belum disahkan 1. Kenapa disahkan itu kita melihat nih apa si siswa tersebut apakah layak diterima atau enggak gitu. Itu keputusan itu pasti dirundingkan lagi dengan kepala sekolah dan panitia-panitia yang terlibat tersebut. Nah, contohnya di sini itu ada disahkan. Nah, tentunya tadi hasil seleksinya itu ditolak karena ada sedikit kendala atau error ya. Jadi harusnya di sini tuh hasil seleksinya lulus ya. Jadi disahkan itu ketika apa si siswa tersebut udah observasi atau seleksi. Nah, jadi di sini itu hasil seleksinya itu lulus, dan sisanya itu ketika kita sahkan berarti siswa tersebut itu lolos atau keterima. Nah, terus di sini ada cetak laporan. Nah, jadi cetak laporan ini adalah data lah yang udah terdaftar atau yang mendaftar itu. Contohnya di sini ada Jaki yang masih proses. Terus ada yang itu yang udah lulus yang tadi udah disahkan sama kepala sekolah tersebut. Nah, terus kita bakal melihat nih gimana ketika kita si pendaftar itu menerima apa udah lulus atau lolos atau enggaknya. Nah, ini adalah tampilan ketika pendaftar itu dinyatakan lolos. Nah, nanti itu bakalan ada pengumuman kayak gini. Bahwa berdasarkan hasil dari panitia, surat keputusan kepala sekolah SD itu dari atau siswa tersebut itu menyatakan memenuhi syarat dan harus seleksi. Nah, jadi di sini si pendaftar itu lolos hasil seleksi. Jadi nah, kalau udah itu kita bisa cetak surat kelulusan, dan itu buat dinyatakan lolos seleksi. Nah, nanti itu suratnya digunakan nanti untuk ketika bukti dinyatakan bahwa si siswa tersebut lulus seleksi utamanya. Nanti untuk seleksi selanjutnya itu bakalan dilakukan di sekolahnya tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam hal penyampaian, dalam hal yang saya ucapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.